Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi saya ini. Aplikasi saya ini sudah menggunakan hosting, yaitu sudah tersimpan di database. Apabila Anda sudah ingin menggunakan di komputer lain, datanya masih tersimpan di komputer Anda. Baik, langsung saja kita masuk cara penggunaannya. Pertama yaitu Anda masuk di admin, terus admin 123, dan kita langsung saja masuk. Dan cara menginput suratnya sangatlah mudah. Kita misalnya menambah surat, misalnya contoh 001 PM ISK 120 2025. Terus di sini kita pilih tanggal 23, instansi misalnya PT Iskandar Muda. Terus kategorinya seperti permohonan, laporan, dan lainnya. Karena ini hanya sebuah contoh, kita pakai pemberitahuan saja. Terus misalnya prioritas kayak sedang, ringkasan seperti perkenalan surat dari perusahaan PT Iskandar Muda. Terus kita simpan filenya misalnya ini. Terus kita pilih simpan. Terus file berhasil disimpan. Cara melihatnya yaitu misalnya arsip digital ini yang sudah kita ketik tadi, sudah bisa kita pakai. Start download, terus open. Terus bisa kita lihat. Jika ingin memprintnya, cukup menggunakan Ctrl P, maka aplikasi tersebut sudah bisa di print. Selanjutnya kita ke bagian admin, operator. Bagian operator, kita hapus saja ini. Ini nanti saya jelaskan ya. Bagian operator, kita keluar. Ini juga termasuk seperti laporan bulanan, kayak ingin memberitahu bahwa surat apa saja yang masuk dan memberitahunya ke manajer. Contohnya seperti ini, kita laporan. Dan ini juga sudah kita lihat surat apa yang masuk bulan ini, tersimpan bulan ini, dan total surat masuk dan total surat keluar 0 karena saya belum mengisi apapun. Saya start download, open. Seperti ini ringkasannya. Terus kita keluar saja. Kita langsung ke bagian kedua, yaitu operator. Dan kita langsung masuk saja.
tugas operator ini yaitu memantau surat masuk dan surat keluar yang diinput oleh admin. Jadi kita tahu apapun yang diinput admin, kita juga bisa memantaunya di sebelah sini. Dan arsip digitalnya juga seperti ini. Dan kita juga bisa melihat surat-surat apa yang ingin ditindaklanjuti, seperti membuat disposisi dan sebagainya. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan aplikasi kedua saya, yaitu yang saya buat. Yang pertama kita masuk pakai ini. Terus passwordnya 123. Surat ini sudah dilengkapi dengan lembar disposisi. Contohnya kita mengetik surat masuk 001 SM 120 2025 dan tanggal suratnya seperti ini. Asal pengirim PT Sandra Kirana, perihal misalnya penawaran, dan kita bisa menginput misalnya tanggal diterima, surat biasa, dan menginput file yang sudah kita input, yang ingin kita input. Terus kita simpan. Surat berhasil disimpan. Jika ingin melihatnya, bisa dilihat seperti ini. Jika ingin ditindaklanjuti, kita buat disposisinya terlebih dahulu. Pertama, kita buat disposisi seperti ini. Terus ke misalnya direktur, yang diteruskan kepada direktur, terus catatannya segera ditindaklanjuti. Terus untuk dijawab, misalnya untuk dijawab. Terus kita kirim persetujuan. Oke, lembar disposisi berhasil dibuat. Ini tadi kita buat lembar disposisinya. Terus kita pergi ke ini adalah tombol print apabila ingin mencetak lembar disposisinya. Karena jaringan agak lambat, ini tadi lembar disposisi yang sudah kita input. Yang ini kita print ataupun ingin kita input, print maksudnya. Terus keluar, kita masuk ke direktur. Misalnya persetujuan, ini suratnya. Kita setujui. Oke. Lembar disposisi berhasil disetujui. Terus jadi lembar disposisi berhasil disetujui. Jadi kita tinggal masuk lagi di admin.
surat masuk. Terus kita lihat buat disposisi berhasil disetujui. Jadi itulah hasil cara menjalankan aplikasi ini. Cukup sederhana. Ini adalah laporan-laporan apabila ingin membuat laporan. Tetapi ingin membuat laporan ini misalnya menerapkan seperti ini, semua surat, semua jenis, semua sifat, terus tanggal, misalnya tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 30, semua status, terus terapkan. Inilah surat-surat yang ini muncul dan yang sudah Anda buat. Selanjutnya, ini profil pengaturan. Apabila ingin mengubah passwordnya ataupun sandinya ataupun emailnya maksudnya. Dan inilah tampilan-tampilan aplikasi sederhana yang sudah saya bikin. Mungkin hanya itu yang saya ingin presentasikan. Apabila ada tutur kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.